Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 6 Fisika Dasar kelas 16 akan mempresentasikan laporan Research Based Learning dengan judul menentukan parameter penentu lompatan tertinggi. Laporan ini disusun oleh saya, Juliana Wahyudi, NIM 1652132. Saya Salmoran Hakerguli Manalu, NIM 1652131. Saya Putu Baktar Sudewa, NIM 1652138. Saya Tobias Natalia Senipar, NIM 1652135. Saya Lutfi Hanif, NIM 1652139. Saya Rehan Gifar Tanjung, NIM 1652138. Saya Nidita Faiza, NIM 1652173. Saya Vinjani Narta, NIM 1652180. Saya Niko Stefandi, NIM 1652137. Bab 1, tujuan percobaan. Tujuan dari penulisan laporan ini adalah 1. Menganalisis lompatan vertikal dengan hukum kekalahan energi mekanik untuk menghitung kecepatan take-off. 2. Menghitung perubahan momentum dan perubahan energi lompatan vertikal. 3. Menganalisis perubahan percepatan, dan posisi terhadap waktu pada lompatan vertikal. 4. Menentukan variasi lompatan tertinggi yang dibuktikan dengan parameter penentu. Teori dasar yang pertama adalah usaha dan energi. Usaha adalah aktivitas atau aksi yang melibatkan gaya dan perpindahan yang searah dengan vektor gaya. Untuk mencari besar usaha dilakukan perkalian skalar antar vektor gaya dan perpindahan. Sedangkan energi adalah kapasitas suatu sistem untuk melakukan kerja atau usaha. Penurunan persamaan usaha dan energi adalah seperti berikut. Lalu teori dasar yang kedua yaitu energi mekanik. Energi adalah sesuatu yang sangat melekat dalam setiap aktivitas kehidupan. Secara sederhana, energi dapat diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melakukan suatu usaha. Suatu benda dikatakan memiliki energi ketika benda tersebut mampu menghasilkan gaya yang dapat melakukan kerja. Energi mekanik merupakan penjumlahan atau gabungan antara energi potensial dan energi kinetik. Energi mekanik berkaitan dengan hukum kekalahan energi. Energi mekanik memiliki sifat yang terbilang cukup unik. Pada pengaruh gaya konservatif, jumlah energinya akan selalu sama, meskipun nilai dari energi potensial dan energi kinetiknya berbeda. Pada hukum kekekalan energi mekanik konstan di setiap titik. Akan tetapi, energi kinetik dan energi potensial dapat berubah nilainya. Namun, jumlah total dari energi kinetik dan energi potensial tetap atau konstan nilainya. Namun, hukum kekekalan energi tidak selalu berlaku. Hukum kekekalan energi tidak berlaku pada saat gaya non-konservatif. Salah satu contohnya adalah gaya gesek. Semakin panjang lintasan yang dilalui, maka konversi usaha oleh gaya gesek menjadi energi panas akan semakin besar. Jelas menunjukkan bahwa usaha oleh gaya non-konservatif sangat bergantung pada lintasan. Konsekuensi utama dari gaya ini adalah tidak berlakunya hukum kekekalan energi. Rumus hukum kekekalan energi mekanik. Delta E energi mekanik sama dengan konstan, EM1 sama dengan EM2, energi kinetik 1 tambah energi potensial 1 sama dengan energi kinetik 2 ditambah energi potensial 2. Lalu teori dasar berikutnya adalah momentum dan impuls. Momentum linear merupakan jenis momentum yang terjadi di lintasan linear atau lurus dan dapat dirumuskan sebagai perkalian antara massa dan perubahan kecepatan. Perubahan momentum linear terhadap waktu akan bernilai sama dengan total gaya partikel pada sistem. Sementara itu, jumlah gaya total yang dikalikan dengan perubahan waktu akan menghasilkan impuls, sehingga disimpulkan perubahan momentum akan menghasilkan impuls. Rumus-rumus mengenai momentum dan impuls dapat dilihat sebagai berikut. Jika sistem tidak dipengaruhi oleh gaya eksternal, maka gaya internal yang tetap akan membuat impuls bernilai 0 sehingga momentum menjadi konstan. Sehingga dengan hukum kedua Newton, hal ini yang kemudian disebut sebagai hukum konservasi momentum linear, di mana momentum awal pada sistem sama dengan momentum akhirnya. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai metode percobaan. Untuk bagian yang pertama akan dijelaskan mengenai alat dan bahan. Pada RBL menentukan parameter penentu lompatan tertinggi, alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama itu smartphone atau kamera yang akan digunakan untuk merekam video lompatan, yang kedua tripod atau phone holder yang digunakan untuk menopang HP atau kamera, laptop digunakan untuk menjalankan perangkat lunak menganalisa video, yang keempat meteran atau mistar yang digunakan untuk mengukur ketinggian titik acuan, yang kelima selotip kertas yang digunakan sebagai penanda titik acuan, dan yang keenam perangkat lunak menganalisa video yang dalam RBL ini yang kami gunakan adalah aplikasi tracker. Sementara itu, untuk rincian harga alat dan bahan, dikarenakan kami menggunakan alat dan bahan yang tersedia di rumah, tidak ada biaya yang dikeluarkan.
Prosedur percobaan dan cara kerja alat. Pada research-based learning menentukan parameter penentu lompatan tertinggi, kami menggunakan dua variasi lompatan, yaitu counter movement jump dan squat jump. Setiap variasi dilakukan secara berulang. Kemudian video lompatan diolah menggunakan tracker untuk menghasilkan plot grafik dari pergerakan titik pusat massa pada proses lompatan untuk setiap variasi. Setelah dihasilkan grafik, kami melakukan analisis untuk menentukan variasi yang menghasilkan lompatan tertinggi berdasarkan data yang diperoleh. Prosedur percobaan. 1. Pastikan tempat melakukan lompatan datar. 2. Tempelkan selotip kertas pada titik acuan, titik pusat massa di tangan untuk mempermudah proses tracking video. 3. Ukur ketinggian titik acuan menggunakan meteran atau mistar dan catat hasil pengukuran. 4. Setup tripod dan kamera atau smartphone yang digunakan untuk merekam video lompatan. Pastikan posisi kamera lurus sejajar dengan titik acuan dan pelompat agar hasil tracking video lompatan dapat akurat. 5. Pelompat berdiri pada tempat yang telah ditentukan. 6. Mulai merekam pada kamera atau smartphone. 7. Lakukan lompatan untuk setiap variasi, counter movement jump dan squat jump vertikal ke atas. 8. Lakukan secara berulang untuk setiap variasi. Setelah didapatkan video rekaman lompatan, potong bagian awal dan akhir video yang tidak diperlukan pada proses tracking. 10. Import video rekaman lompatan ke dalam perangkat untuk penganalisa video tracker. 11. Lakukan tracking terhadap video rekaman lompatan untuk menghasilkan grafik yang dibutuhkan pada setiap variasi lompatan. 12. Membuat grafik posisi, kecepatan, dan percepatan terhadap waktu dengan hasil tracking menggunakan perangkat lunak penganalisa video. 13. Hitung ketinggian lompat A dan waktu lompat T lompat menggunakan perangkat lunak penganalisa video. 14. Hitung kecepatan take-off (VTO) menggunakan hukum kekalahan energi mekanik dan atau kinematika. 15. Hitung perubahan momentum menggunakan metode impuls momentum. 16. Hitung perubahan energi menggunakan teorema usaha energi. 17. Bandingkan dua variasi lompatan dan tentukan variasi yang menghasilkan lompatan tertinggi berdasarkan hasil analisis. Perhitungan berdasarkan desain dan teori. Menghitung kecepatan awal atau take-off dengan hukum kekalahan energi mekanik. Dengan persamaan, M1 sama dengan M2. M1 merupakan kecepatan take-off, M2 merupakan puncak. Lalu MGH1 plus setengah MV kuadrat sama dengan MGH2 plus setengah MV kuadrat. Pada take-off, H sama dengan 0, setengah MV kuadrat, take-off sama dengan MGH max plus setengah M0 kuadrat. Karena pada saat puncak, hanya max V-nya 0. Setengah V kuadrat take-off sama dengan GH max. Sehingga didapatkan V take-off sama dengan akar 2 GH max. Lalu menghitung perubahan momentum dengan metode impuls momentum. I sama dengan F dikali delta T. F dikali delta T sama dengan delta P. Delta P sama dengan M V2 min MV1. Sama dengan M V2 min V1. Menghitung perubahan energi menggunakan teorema usaha energi. W sama dengan delta K. W sama dengan setengah MV kuadrat min setengah MV1 kuadrat. W sama dengan setengah MV2 kuadrat min V1 kuadrat. Selanjutnya ke pengolahan data. Tabel 5.1 merupakan data tinggi lompatan, waktu lompatan, kecepatan awal, momentum, dan perubahan energi ketika gerakan counter. Pertama-tama, kita memasukkan terlebih dahulu ketinggian dari lompatan kita berdasarkan grafik tracker kita, dan juga T lompatan dengan acuan waktu dari Y0 hingga ke Y0 kembali. Setelah itu, kita menghitung waktu maksudnya kecepatan kita take off dengan rumus akar 2GH, lalu masukkan dengan rumus M kali VT0 untuk momentum, dan juga setengah MV kuadrat untuk energi. Pada tabel pertama ini merupakan gerakan counter, dan ini merupakan grafik yang kita dapatkan dari tracker. Pada tabel 5.2, kita melakukan hal yang sama, yaitu menghitung ketinggian lompatan dan waktu lompatan dengan menggunakan grafik tracker, dan juga menghitung
kecepatan take off, momentum, dan juga energi dengan rumus yang sama. Yang di bawahnya juga merupakan grafik indicator untuk gerakan squat. Bukit yang terbentuk, di mana lembah itu menandakan posisi terendah atau saat praktikan mulai melakukan lompatan. Diukur dari pusat koordinat 0,0, yaitu pusat massa tubuh si pelompat, setengah dari tinggi badannya. Kemudian, bukit itu menandakan posisi tertinggi yang dicapai saat melompat atau Hmax-nya. Semakin curam lembah maupun bukit yang terbentuk, itu artinya kecepatan pada saat itu akan semakin besar, baik dalam arah positif maupun negatif. Oke, lanjut. Kemudian, data-data pada tabel yang telah dijelaskan sebelumnya akan digunakan untuk memperoleh nilai kecepatan take-off, perubahan momentum, dan juga perubahan energi. Pertama, kami di sini meninjau rata-rata ketinggian lompatan yang diperoleh dari masing-masing variasi. Jadi dapat disimpulkan variasi 1 atau lompatan counter movement memiliki ketinggian lompatan yang lebih rendah dibandingkan variasi 2, di mana besar ketinggian lompatan untuk variasi 1 adalah 0,387 meter, sedangkan variasi 2 0,38772 meter. Selanjutnya, di sini kami menentukan kecepatan take-off dengan menggunakan pendekatan energi mekanik. Dengan acuan awal, yaitu saat pusat massa berada di titik Y,0 saat melompat, dan acuan akhirnya saat mencapai posisi tertinggi, dengan menggunakan persamaan ini. Kemudian, dengan menggunakan persamaan tersebut, kita bisa memperoleh V take-off untuk masing-masing variasi, yaitu 2,725319 untuk variasi 1 dan 2,741387 untuk variasi 2. Selanjutnya, kita meninjau perubahan momentum dengan menggunakan data kecepatan yang sebelumnya telah diperoleh dengan menggunakan persamaan ini. Nah, dari analisis perubahan momentum, kita bisa mendapatkan nilai maksimum dari variasi 1 itu sebesar 227,309 Newton/second dan 216,932 untuk variasi 2. Nah, kemudian rata-ratanya itu adalah 168,168,337 untuk variasi 1 dan 168,591 untuk variasi 2. Jadi dapat disimpulkan impuls atau perubahan momentum pada variasi 2 itu lebih besar dibandingkan variasi 1. Walaupun ada beberapa data yang berlawanan dengan kesimpulan ini karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Kemudian dilakukan analisis perubahan energi kinetik. Di sini kita bisa mendapatkan hasil nilai minimum dari masing-masing variasi, yaitu 369,068 untuk variasi 1 dan 336,14 untuk variasi 2. Selanjutnya, dari data V take-off, kita bisa mendapatkan rata-rata energi kinetik untuk variasi 1 sebesar 235,438 dan variasi 2 sebesar 233,982. Jadi untuk perubahan energi ini dapat disimpulkan energi rata-rata variasi 1 itu lebih besar dibandingkan variasi 2. Nah, hal ini berlawanan dengan kesimpulan yang telah diperoleh sebelumnya, di mana variasi 1 itu kurang dari variasi 2. Ini terjadi karena beberapa faktor yang yaitu jadi dari otot, kemudian posisi sudut saat melakukan lompatan, dan kesalahan pengukuran, dan sebagainya. Lalu kesimpulan ketiga, perubahan kecepatan pada kode lompatan cenderung bernilai positif pada posisi take-off sampai ketinggian maksimal dan negatif setelahnya. Hal ini memengaruhi percepatan pada lompatan, sehingga adanya perubahan yang semula bernilai negatif kemudian berubah menjadi positif. Kesimpulan keempat, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, lompatan counter movement variasi 1 menghasilkan perbedaan energi yang lebih tinggi dari lompatan squat variasi 2, meski lompatan squat menghasilkan perbedaan momentum yang lebih besar. Berikutnya adalah referensi yang digunakan, yaitu buku Fisika Dasar, edisi ke-7 jilid 1, yang ditulis oleh Raffi Pranata. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.